Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini next session dari dynamic kita. Jadi, dynamic yang sekarang benar-benar dinamika ya. Nah, nanti sebenarnya yang akan terbawa untuk beberapa mata kuliah ke depan, kayak elemen mesin dan kawan-kawannya adalah basic dinamik ini yang perlu kalian tahu. Yang pertama terkait dengan tegangan. Ini nanti akan sangat berpengaruh dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi harus diingat bahkan sampai tugas akhir pun kalian akan pakai sistem prinsip ini. Kita bahas tentang tegangan kali ini. Apa sih tegangan itu? Kalau dilihat secara definisi, si tegangan itu kalau kita lihat ilustrasinya kayak gini. Jadi kalau misalnya saya gambar secara ini mah, kita punya meja dan kita kasih benda di atasnya, otomatis akan memberikan gaya ya. Nah, setiap benda yang bersentuhan dengan suatu permukaan akan mengalami yang namanya tegangan. Mana sih yang mengalami tegangannya? Yang jelas yang mengalami tegangan bukan angin atau apapun, tapi yang mengalami tegangan adalah permukaan benda dan permukaan dari meja itu. Harus diingat lagi bahwa sifat tegangan itu rata di semua permukaan meskipun penempatan bebannya tidak di tengah-tengah atau tidak di center titik pusat dari benda itu ya. Oke, kalau secara definisi seperti ini. Ketika permukaan internal terisolasi, jumlah gaya dan momen yang bekerja pada permukaan terbentuk sebagai gaya terdistribusi pada seluruh area permukaan. Tuh, di sini diperjelas pada seluruh area permukaan. Jadi meskipun yang kena gaya satu titik, tapi satu luas area permukaan itu semua akan mengalami tegangan dengan besar yang sama. Oke, saya lanjut ya. Tegangan itu dibagi-bagi sebenarnya ya. Ada yang berdasarkan gaya tarik aksial, tekan dan tarik, kemudian momen lentur, gaya geser atau gaya lintang, momen puntir, dan juga torsi. Kita bilangnya torsi ya. Oke. Gaya aksial atau tegangan tarik dan tegangan tekan disebut dengan tegangan normal. Momen lentur juga sama ya. Kemudian gaya geser atau gaya lintang dan momen puntir atau torsi disebut sebagai tegangan geser. Apa sih yang membedakan tegangan normal dan tegangan geser? Oke. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya bersifat unik di antara setiap permukaannya. Ada yang normal dan ada yang geser atau tangensial. Oke. Simbolnya untuk tegangan normal adalah sigma dan untuk tegangan geser adalah tau. Oke, tadi apa sih yang membedakan antara tegangan normal dan tegangan geser? Kita bisa lihat di sini. Yang membedakan antara tegangan normal dan geser adalah ini. Nah, let's check. Kalau kalian lihat di sini, kita punya permukaan A dan gaya tariknya adalah F. Kalau kita lihat di sini antara permukaan dengan gaya tarik, posisinya adalah saling tegak lurus ya. Sedangkan di tegangan geser kalau kita lihat posisi antara si gaya dengan permukaan penampangnya itu adalah saling sejajar. Di sini juga sama ya. Nih, kondisi seperti ini meskipun dia bentuknya step dan dia ditarik oleh satu sisi saja, melalui satu sisi saja, tegangan yang ada di semua permukaan ini jumlah atau besarnya akan sama. Jadi nggak mentang-mentang dia, ini step lebih gede berarti tegangannya 2 kali lipat, nothing banget ya. Jumlahnya akan sama. Oke. Tadi saya bilang tegangan normal, perlu saya kembalikan dulu ya. Tegangan normal, dia antara penampang dan gaya yang bekerjanya tegak lurus. Sedangkan tegangan geser antara gaya yang bekerja dengan penampangnya adalah sejajar. Diingat karena ini sering kebalik-balik dan ini akan berbahaya kalau kalian menentukannya salah ketika kalian memulai simulasi untuk tugas akhir atau kekuatan bahan. Bahaya nanti untuk kekuatan rangka, kekuatan untuk uji pengujian frame analysis dan teman-temannya kita harus tentukan ini sigma atau tau. Nah, gitu. Awas ya, salah dikit udah assalamualaikum nanti perhitungannya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Nah, saya lanjut, ini adalah rumusan umumnya, mau dia sigma, mau dia tau, tetap tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan atau luas penampang. Ya, oke. Lihat simbolnya ya, tegangan normal F tegak lurus dengan A dan tegangan geser F sejajar dengan A. Simbol-simbol gini, simbol-simbol matematis gini hafalah ya, jangan sampai lupa. Oke, satuan tegangan. Karena tegangan itu adalah gaya dibagi luas permukaan. Gaya tersendiri kita punya satuan Newton atau juga pounds, LB, pounds. Kemudian luas permukaan kita bisa pakai meter kuadrat atau inch kuadrat. LB per inch, pounds per inch kuadrat maksudnya, LB tulisannya ya, pounds square inch. Kemudian kalau kita pakai satuan ini, satuan SI, ini standar kita pakai SI ya, Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Oke, kita langsung masuk contoh soal ya. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan tegangan pada gambar batang melintang. Jika berat batangnya kita abaikan, kemudian dia ditarik gaya nih 10 Newton ke bawah dengan dimensi panjangnya dalam sentimeter. Nah, ini luas penampangnya nih. Di cutting V11, gamtek ya, V11. Ternyata gini hasil cuttingnya. 1, 2. Dia punya elemen panjang 2 dan elemen tingginya, tinggi atau lebar ya, 1. Kemudian dia ditarik 10 Newton. Tadi kita punya rumusan, tegangan sama dengan luas gaya dibagi dengan luas. Let's check, ini tegangan normal atau tegangan geser? Kalau dilihat dari posisi seperti ini merupakan tegangan normal. Kenapa normal? Lihat, penampangnya dia kotak, sedangkan dia ditarik oleh gaya tegak lurus dari bawah ya, ditarik, ditekan atau ditarik. Oke, arah gaya tegak lurus, maka permukaan adalah tegangan normal. Oke, rumusannya sigma sama dengan F per A. Kita punya tadi gaya besarnya 10 Newton, kemudian kita punya luas alas atau luas penampangnya adalah 1 cm kalikan 2 cm. 10 Newton cm, karena tadi kan basic satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal, maka cm ini kita konversikan dulu ke dalam meter. Ingat, biasakan ketika kita melakukan perhitungan, lihat dulu basic satuannya apa, sehingga kita harus konversikan dulu, oke? Jangan sampai yang satu satuan Amerika, satunya lagi satuan SI gitu ya, ternyambung kena ngitung. Nah. Oke, jadi yang ini 10 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 2 cm ke meter naik 2 kali, dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nanti akan didapatkan 5 kalikan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Kenapa 10 pangkat 4-nya positif sedangkan di sini negatif? Ini negatif naik ke atas jadi positif ya. Jangan lupa. Bisa dibilang 50 megapascal ya. Kemudian saya punya contoh yang kedua. Jika diinginkan tegangan normal, nih udah jelas nih, kita punya tegangan normal, besarnya 5 kalikan 10 pangkat 6 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Tentukan besar diameter I dan diameter O. Jika diketahui gaya yang bekerja 10 kN, 10 kalikan 10 pangkat 3 Newton dengan diameter dalam centimeter. Nah, gambarnya kayak gini. Yang atas merupakan berongga, yang bawah dia pejal. Gimana nih? Di sini ada keterangan DO sama dengan 2DI. Berarti sistem dan prinsipnya kita balik aja. Kita udah punya rumus dasar sigma sama dengan F per A. F per A-nya udah jelas ya. Sigmanya kita punya 5 kali 10 pangkat 6. F-nya kita punya 10 kN. Tinggal cari luasnya. A-nya berapa nih? Dari A ini nanti kita akan nemu yang namanya diameter. Oke, kita jawab ya. Nah, luas dari lingkaran itu seperempat VD kuadrat atau VR kuadrat. Karena dicarinya diameter, jadi saya lebih prefer pakai yang seperempat VD kuadrat atau VD kuadrat per 4. Nah, kita udah punya keterangan kan? Sigmanya sama dengan 5 kalikan 10 pangkat 6 dan F-nya atau gayanya 10 kalikan 10 pangkat 3 Newton karena 10 kN tadi kan ya.
Oke, dibagi dengan V DI kuadrat per 4. Kenapa saya pakainya DI? Kalau kalian lihat tadi di gambar yang pertama, yang ini, saya balikan dulu. Nih, yang pejal DI, yang berongga DO. Yang paling dekat dan paling luar terkena dengan tegangan, yang langsung terkena dengan gaya adalah DI. Dan dia tidak berongga. Jadi saya prefer ini karena dia akan lebih mudah untuk kita permisalkan. Mau di sini, karena yang menguntungkan dari tegangan adalah mau dia dalam posisi pejal atau berongga. Kalau dia satu bangun ruang seperti ini, besar tegangannya akan sama. Yap. Oke, makanya saya di sini bikin kayak gini. Oke, DI, di mana DI-nya sama dengan, nah, ini kita posisikan semua dibalikin. Nggak dibalikin ya, maksudnya kita kali silangkan. Berarti D-nya kita naikkan ke sini gitu ya. Ini yang tadinya kuadrat jadinya akar. Oke, 4 naik ke atas. F tetap di atas dibagi dengan V dikalikan dengan sigma. Oke, nanti dapat D-nya sama dengan 1,59 cm. Oke. Ini baru DI nih, kalau mau dicari DO, tinggal tadi ada rumusannya. Sebentar. Nih, DO sama dengan 2DI dikalikin aja 2 yang ininya. 1,59 dikalikan 2 jadi 3, berapa? 3,08? 3,18 ya. Oke. Next, saya punya contoh soal satu lagi. Jika tegangan geser maksimum baut diinginkan adalah 100 megapascal, gede banget ya. Berapa gaya maksimum yang diinginkan apabila diketahui diameter? Diameter bautnya 10 cm. Nih, saya misalkan ini baut, ditarik dua arah bukan berarti tegangannya dari kiri dan kanan. Kita misalkan salah satunya aja, kiri-kiri aja, kanan-kanan aja. Besarnya akan 100 MPa karena sama di semua permukaan ya. Jadi mau kalian pakai kiri kanan kanan kiri bukan dikalikan 2 tapi tetap satu tegangannya. Oke. Tadi kalau tadi tegangan normal, kalau ngelihat gini ya, lihat permukaan yang bergesernya kan ini permukaan bautnya. Sedangkan si gayanya juga sama-sama ngagoler, tiduran maksudnya. Penampangnya tidur, gayanya tidur. Udah gelap. Penampangnya mendatar, gayanya juga mendatar. Oke, jadi di sini tau sama dengan F per A. Oke, kita udah punya taunya tadi kan, pengennya 100 kalikan 10 pangkat 6 megapascal. 10 pangkat 6 mega 6 ya. N per M kuadrat sama dengan F, gayanya kan kita mencari. Dan kita udah punya tadi diameternya adalah 10 cm, 0,1 meter ya, saya langsung masukkan ke meter. V D kuadrat per 4. Nanti hasilnya berapa? Kali silang ya, kayak biasa F kesini kan ini kepinggirkan, ini dibalik jadinya. Ting, nanti dapat F-nya sebesar 785 kN. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, prinsipnya tegangan adalah cukup kalian tahu berapa besar gaya yang bekerja dan penampangnya seperti apa. Yang di sini jangan lupa adalah rumus dasar penampang bangun ruang atau bangun datar. Jangan sampai kalian nanti rumus segitiga, aduh lupa lagi, nggak bisa nggak ngerjain kayak gini. Oke. Basicnya tegangan akan dipakai dalam semua masalah permesinan, jadi jangan dilupakan. Basic ini akan kalian gunakan terus berkepanjangan sampai akhir perkuliahan kalian lulus. Oke, sekian untuk sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.